Kita ingin berbicara tentang pengertian apa itu fitrah, sehingga wujud atau bentuk dari fitrah itu tidak tersalahfahami. Fitrah secara bahasa adalah keadaan yang asli pada diri manusia sesuai keaslian ciptaannya, berupa segala sesuatu yang nampak pada tubuh ataupun tersembunyi di dalam jiwa. Jadi secara bahasa, fitrah itu menggambarkan tentang suatu keadaan yang asli. Keadaan yang asli ada dua macam. Keadaan fisik ini dan keadaan jiwa. Di mana secara fisik inilah manusia. Dengan matanya yang dua, dengan hidungnya yang satu, dengan mulutnya yang dengan segala kelengkapannya, kemudian dengan kedua tangannya, kedua kakinya. Seperti inilah sosok manusia. Maka tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, dia bertentangan dengan sunanul fitrah. Dengan bagaimana seharusnya fitrah. Itu fitrah terkait dengan tubuh manusia. Kemudian ada lagi fitrah yang lain terkait dengan jiwa manusia. Di mana keaslian manusia itu telah beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Allah itulah Rabbul Alamin. Nah, itu tidak boleh dia rusak. Dia harus bertahan pada itu. Siapapun yang terus bertahan pada fitrahnya, sehingga dalam keadaan benar-benar meyakini Allah sebagai Rabbnya, kemudian punya kesiapan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka itulah orang yang bersih dan jernih fitrahnya. Ditandai dengan sikapnya menyambut ajaran Islam. Nah, ini fitrah secara bahasa. Adapun fitrah secara istilah adalah kemampuan yang Allah tanamkan pada jiwa manusia semenjak lahir di bumi, sehingga dia mampu membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, manfaat dan bahaya. Terus apa gunanya fitrah itu? Guna menyelamatkan diri sendiri dan mempertahankan kesucian diri. Jadi kita lihat di sini. Secara istilah atau secara syariah, fitrah itu adalah kemampuan. Bukan sekedar keadaan, tapi kemampuan, kecerdasan, potensi yang ada pada diri manusia. Nah, kemampuan ini didapat dari mana? Dari Allah. Allah yang menanamkan kemampuan itu. Sehingga kita pun mendapati surat Al-A'raf ayat 172 sebagai ayat yang berbicara tentang fitrah. Karena di saat itu Allah membentuk fitrah pada diri manusia dan menyiapkannya. Sehingga pada saat Allah bertanya kepada manusia, manusia pun pada saat itu langsung menjawab. Di mana saat Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka manusia telah menjawab pada saat itu, bala, benar. Sehingga ini menjadi persaksian seorang manusia terhadap fitrahnya sendiri. Bahwa ini adalah sebuah kemampuan yang akan menuntun manusia seperti kompas menuntun seorang pejalan. Seorang pelaku
perjalanan. Kemudian fitrah ini Allah tanamkan semenjak lahir di bumi, sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian kita bertanya, terus bagaimana kerja dari kemampuan fitrah ini? Jawabnya, bahwa manusia itu dengan fitrahnya mampu membedakan antara al-khair dengan asyar. Al-khair kebaikan, asyar keburukan atau kejahatan. Kemudian al-haq dengan al-batil. Al-haq itu kebenaran, al-batil itu kesalahan. Kemudian berikutnya lagi, manusia mampu membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Mana yang maslahah dan mana yang mafsadah. Ini maslahah, artinya bermanfaat. Karena itu kepentingan manusia. Ini adalah mafsadah, sesuatu yang membahayakan manusia. Kemudian kita pun bertanya, terus apa manfaatnya kalau seseorang itu telah hidup sesuai dengan tuntunan fitrahnya? Maka jawabnya, adanya fitrah itu guna menyelamatkan diri manusia. Karena manusia itu akan selamat kalau dia terus bertahan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam manfaat. Dan manusia akan mempertahankan kesucian dirinya dengan fitrah itu. Karena di saat dia itu mengikuti keburukan, mengikuti kejahatan, mengikuti kesalahan, mengikuti kebatilan, mengikuti hal-hal yang berbahaya, maka dia akan menjadi manusia yang hina, manusia yang kotor, manusia yang jahat, manusia yang betul-betul busuk, dipenuhi dengan rencana-rencana jahat, keinginan-keinginan busuk, kemudian pemikiran-pemikiran yang merusak dan seterusnya. Maka ini pengertian tentang fitrah. Wallahu a'lam.